Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pariwisata Indonesia. Perkenalkan, di samping kami ada dengan Bapak Sugeng Handoko selaku Ketua Pordelis dari Desa Wisata Ngelanggeran, dan saya Putri Zaskia Andriani. Saya Vina Diana Nafisah. Saya Ramsari Syarafauda. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Desa Wisata Ngelanggeran. Sebelumnya Pak, boleh tahu sejarah awal dibentuknya desa wisata ini bagaimana ya? Oke, jadi mungkin memperkenalkan dulu. Kalau tadi ketua itu ya, tapi ketuanya bukan saya sekretaris di Pok Darwis, saya Sugeng Handoko. Kalau dari sejarahnya, kegiatan pengembangan di Ngelanggeran ini berawal dari kegiatan konservasi sebenarnya oleh para senior kami dulu di Karang Taruna. Kemudian itu sudah dimulai sejak tahun 1999. Nah, di situ kegiatannya lebih ke menjaga kawasan Gunung Api Purba yang luasnya 48 hektar itu. Jadi tidak langsung mengarah ke pariwisata. Baru kami intens pengembangan pariwisata itu di 2007. Jadi pasca gempa Jogja 2006 itu ada keinginan bersama untuk mencoba mengelola apa yang kami miliki, kemudian berupaya untuk bareng-bareng tumbuh. Kalau dulu mungkin sering bergotong royong bangun rumah segala macam, itu ikatan batin satu individu dengan individu lain itu terjalin, kemudian satu dusun dengan dusun lain itu juga terjalin, sehingga kita pengembangannya ke arah pariwisata. Untuk waktu pengembangannya itu dapat SK dari Balai Ya, kalau awal dulu itu sebenarnya SK pengelolaan itu namanya dulu BPDW. Jadi Badan Pengelola Desa Wisata. Itu 2007. Kemudian di 2008 itu kami berganti nama menjadi Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata. Karena ingin inline dengan programnya di kementerian. Waktu itu nama kementeriannya masih Kebudayaan dan Pariwisata. Oh ya, untuk destinasinya waktu awal kayak perkembangan awalnya itu apa sih? Pertama kali dulu itu kami hanya ngelola gunung. Jadi Gunung Langgeran lah dulu namanya, Gunung Api Purba. Yang itu aja, lebih ke trekking, camping, kemudian kegiatan outbound ya gitu. Jadi awal-awal itu baru Gunung Api Purba, kemudian 2012 itu baru ada program pengembangan agrowisata di Embung Langgeran. Itu dibangun melalui dana hibah gubernur, dibangun di 2012, kemudian diresmikan di 2013. Kemudian berkembang air terjun Kedung Kandang itu yang diinisiasi untuk dikembangkan itu di akhir 2014, di awal 2015. Jadi pengembangan satu kawasan yang kami lihat berpotensi, kemudian ya saat ini bersyukur itu juga paralel bermunculan kelompok-kelompok usaha ekonomi produksi baru di desa. Terus untuk sejarah dibentuknya Pok Darwis apa? Jadi sejarah Pok Darwis itu yang pertama, keinginan kami untuk menciptakan kepariwisataan yang kondusif di Ngelanggeran. Jadi awalnya dulu ketika kami menggunakan lembaga Karang Taruna itu tidak bisa ngurusi pariwisata secara totalitas, karena kan ya kita tahu Karang Taruna itu lebih ke lembaga kepemudaan, kemudian kegiatannya lebih ke sosial, olahraga, kemudian kesenian, tidak spesifik di pariwisata. Nah, keinginan kami itu membentuk satu lembaga Pok Darwis itu untuk yang isinya tidak hanya unsur pemuda, tapi banyak unsur, apakah itu dari perwakilan masyarakat, kemudian tokoh, termasuk dari perangkat desa, itu juga masuk di sana. Jadi ya tujuannya untuk menciptakan sistem kondusif dalam suatu
destinasi atau desa wisata itu terkait kepariwisataan. Untuk sekarang anggotanya berapa Mas? Kalau anggota itu yang tercatat saat ini ada 154 orang. Kalau pengelola memetakan potensi-potensi wisata di desa Manggarai itu, Kalau terkait pemetaan potensi, jadi sebenarnya ketika awal dulu itu kami mencoba melakukan identifikasi ya, identifikasi kira-kira yang bisa menjadi daya tarik. Jadi daya tarik kan tidak harus barang, tapi aktivitas itu juga menjadi daya tarik. Nah itu kami list, kami tulis, kemudian kami kelompokkan ke tiga kelompok. Apakah itu berbasis alam, apakah itu berbasis budaya atau buatan. Jadi awalnya ya kita coba melihat apa yang kita punya, kemudian kita tulis, kita kelompokkan. Nah dari situ kita bikin kayak ranking skala prioritas pengembangan. Jadi potensi apa yang dimiliki, kemudian di kondisi kami saat itu apa yang bisa dikerjakan, sehingga ketika dikerjakan itu memberikan dampak kemudian manfaat yang besar. Nah dari situ itu yang kita pilih. Jadi ketika awal dulu kami mengangkat dan melihat potensi yang ada, itu tidak semuanya kemudian langsung dikerjakan, bahkan ada juga yang potensial tapi karena kondisi kami saat itu belum mampu yang tidak kita lakukan. Jadi melihat yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi saat ini itu kira-kira apa yang dikerjakan. kalau untuk produk wisatanya di desa wisata ini apa aja sih? Nah kalau berbicara produk wisata itu kan sesuatu yang sebenarnya menjadi daya tarik, bisa berwujud, bisa tidak berwujud, jadi bisa tangible, bisa intangible. Banyak sekali yang kita kembangkan ketika berbicara produk, ya paket-paket wisata. Jadi kami punya paket wisata dari hanya 3 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari 1 malam, bahkan 10 hari 9 malam. Itu yang kita jual. Kemudian ketika berbicara yang nyata, katakanlah ekrafnya ya, ekonomi kreatifnya itu bisa dibagi jadi 3. Yang dia berbasis kuliner, di Ngelanggeran juga pengembangan coklat. Kemudian yang berbasis kria itu walaupun tidak terlalu dominan, itu pengembangan kerajinan kayu, kita kolaborasi dengan desa wisata Lubung. Kemudian yang ketiga itu yang berbasis fashion, itu kita juga pengembangan batik. Jadi batik itu hal baru 2017 dikembangkan. Kita kembangkan dunia batik walaupun ya belum optimal. Nah itu ketika berbicara produk, Ngelanggeran itu cukup komplit, dari produk yang sifatnya tangible maupun produk yang sifatnya intangible. Kemudian yang wisata edukasi itu menjadi satu produk unggulan kami, baik edukasi di pertanian, kemudian peternakan, ada juga edukasi di proses pengolahan coklat. Nah itu yang kita kemas menjadi beragam paket wisata. Kalau untuk coklat sendiri itu mulai dikembangkan tuh tahun berapa ya? Intens pengembangan itu 2014, jadi 2014 sampai 2016 itu di Kria Coklat. Kemudian kalau di TTP itu 2015 sampai 2017. Nah sebelum itu kita sebenarnya sudah ngolah dodol kakao. Dodol kakao itu pertama kali dikembangkan itu di 2010 akhir 2011. Jadi yang awalnya kita hanya bisa bikin olahan coklat itu dari dodol. Kemudian saat ini ada pendampingan dari berbagai pihak. Kalau di Kria Coklat itu dari BPTB Alibi, kemudian di Sudbun Gunung Kidul dan BI. Kemudian kalau di TTP itu ada program dari BPTP, kemudian dari dinas Gunung Kidul itu yang juga mensupport untuk pengembangan desa. Untuk penghargaan yang pernah didapatkan desa Ngelanggeran ini apa aja? Kalau penghargaan ada beberapa penghargaan ya, mungkin yang cukup baru yang mungkin dari 2017
sampai saat ini itu kita pernah diapresiasi jadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN dengan konsep CBD itu 2017. Kemudian kita juga pernah dapat ISTA Indonesia Sustainable Tourism Award dari Kementerian Pariwisata itu 2017 yang mengantarkan ke ASTA ASEAN Sustainable Tourism Award di 2018. Kemudian ya kami bersyukur juga 2020 itu mendapatkan predikat desa wisata berkelanjutan. Kemudian di 2021 yang terbaru ya bersyukur menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia oleh UNWTO. Jadi itu mungkin 5 tahun terakhir lah prestasi yang pernah didapat pengelola desa wisata. Kalau faktor yang mendukung desa wisata ini dapat penghargaan itu apa sih? Sebenarnya banyak hal ya yang mendukung. Yang pertama menurut saya adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat di Kemanggiran ini budaya guyub rukunnya itu sangat kuat dibandingkan ya mohon maaf desa-desa lain yang di luar Gunung Kidul atau bahkan di luar Jogja. Saya berkesempatan juga silaturahmi dan yang menjadi teman diskusi banyak desa di luar Jawa Bali itu mereka tidak sekuat kita. Jadi menurut saya itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kami itu bersyukur dan diuntungkan dengan kami memiliki magnet berupa gunung api Purba. Jadi tentang alam yang itu mendukung kami untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Yang ketiga itu ya kami bersyukur tumbuh dari bawah, dari nol, bahkan mungkin bisa dibilang dari minus ya, karena kondisi kita tahu Gunung Kidul itu konotasi negatifnya sangat kuat. Itu membentuk ini semacam karakter dan daya juang yang kuat juga di masyarakat, sehingga upaya kuat untuk bisa tumbuh kemudian berkembang bahkan ya berupaya untuk optimal. Nah itu menjadi satu kekuatan. Dan yang terakhir adalah kami itu bersyukur era pengembangan desa wisata Kemanggiran itu seiring dengan pertumbuhan teknologi. Jadi mungkin tidak akan secepat dan semasif ini ketika tidak disupport dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Kalau dalam pengembangan desa wisata ini masyarakat itu sertakan juga. Ya, jadi salah satu indikator. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat kriteria CBD ASEAN. Jadi community based tourism itu salah satunya adalah desa wisata. Itu ada 8 kriteria. Dan nomor 1 itu adalah kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat. Jadi itu salah satu yang menentukan pengelolaannya itu dilakukan oleh masyarakat, tidak dilakukan oleh apakah itu swasta atau pemerintah atau masyarakat hanya menjadi pekerja saja, tapi pemiliknya itu bukan masyarakat itu sendiri. Jadi kami bersyukur ya bisa dibilang di Kemanggiran ini semuanya adalah dikelola oleh masyarakat. Jadi 100% itu tidak ada yang dari luar. Dari luar dalam arti investor kemudian dia mengembangkan di sini, kemudian pemodal itu ya alhamdulillah sampai saat ini masih yang menjadi investor ya masyarakat itu sendiri, yang mengembangkan homestay, dia mengembangkan tempat usaha itu yang akhirnya diintegrasikan dengan tempat wisata. Untuk awal mula pengelola mengajak masyarakat itu seperti apa? Kalau dulu satu hal yang saya ingat itu adalah diawali dari yang mau dulu. Jadi tidak bisa kemudian langsung banyak, itu nggak bisa. Yang kedua adalah harus ada contoh. Jadi masyarakat itu kadang mau mengikuti kalau sudah ada contohnya, ada hasilnya atau ada istilahnya ya kenyataannya lah kira-kira seperti. Jadi ya lakukan dulu dari apa yang kita miliki, kemudian mengajak orang terdekat. Kemudian kami itu mencoba juga menjadikan satu pemuda itu sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Jadi
anggota Karang Taruna itu mempengaruhi, kemudian mengajak serta meyakinkan di masing-masing rumah, sehingga ketika nanti diskusi atau rapat lebih besar itu minimal informasi itu sudah tergodok setengah mateng lah kira-kira dalam satu rumah. Kemudian nanti ketika di forum besar itu ya tinggal ngebulkan aja terkait rencana yang akan dikembangkan. Kemudian yang terakhir mungkin yang kami rasakan juga adalah kami mencoba melibatkan dan memegang tokoh kunci. Jadi yang menggerakkan itu sebenarnya adalah tokoh kunci yang mereka punya power untuk bisa mengajak bahkan mempengaruhi masyarakat itu untuk bisa terlibat. Tapi ada nggak masyarakat yang awalnya itu menolak? Banyak ya, jadi ketika ditanya ada tidak ya banyak. Kenapa? Karena ya tidak ada, karena ini satu hal yang baru. Awalnya belum ada, kemudian ya mohon maaf dulu persepsi pariwisata itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang kotor, sesuatu yang bertentangan dengan agama itu sangat kuat, sehingga tidak semudah seperti saat ini. Kalau saat ini orang sudah bisa memahami ya pariwisata itu positif. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah terbentuk. Kalau dulu ya mohon maaf perhatian dari pemerintah juga belum begitu banyak, tidak banyak pihak yang tertarik kemudian mendorong juga untuk pengembangan pariwisata, dan ya belum ada role model yang istilahnya menjadi contoh bahwa desa wisata itu sesuatu yang bagus. Jadi awalnya banyak yang tidak setuju, bahkan ya menolak ketika ini pengembangan pariwisata. Nah itu juga menjadi satu upaya dari teman-teman di Pok Darwis itu untuk menyadarkan. Jadi fungsi dari Pok Darwis itu adalah membangun kesadaran bersama terkait pariwisata. Pelatihan-pelatihan yang ditunjukkan ke masyarakat itu, kalau pelatihan sebenarnya banyak Mbak. Jadi kami itu bersyukur Manggaran itu tumbuh dan dibangun itu dari SDM-nya dulu. Jadi ketika berbicara pelatihan itu ya bisa dibilang dari dasar sampai saat ini pun kami masih tetap melakukan itu untuk penguatan SDM. Salah satunya mungkin awal-awal dulu kami juga belajar terkait pemandu, kemudian homestay, kemudian kuliner, termasuk bagaimana mitigasi bencana, kemudian P3K, bagaimana menghandle komplain, kemudian upaya untuk bisa melakukan inovasi produk, kemudian pelayanan prima. Jadi ya banyak hal itu ilmu baru, dan bagi kami yang tidak punya background pariwisata itu juga butuh proses untuk belajar. Jadi sesuatu yang dulu mungkin kami nggak bisa membedakan antara wisata pada umumnya, kemudian ekowisata, desa wisata, itu pun kami memberanikan diri menggunakan kata ekowisata Gunung Antu Purba di 2009 itu karena keinginan kami untuk mendorong tujuan utamanya adalah menjaga kawasan kami, kawasan Gunung Antu Purba ini untuk tetap lestari, sehingga ya air itu ada, air itu tidak menjadi masalah di masyarakat. kalau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sendiri Pak, apa saja? Manfaat saya rasa cukup banyak ya. Yang pertama dari sisi lingkungan itu kawasan kami semakin terjaga alamnya, kemudian semakin tertata. Kalau dulu kami tidak terlalu memusingkan berpikir terkait tata kelola lingkungan. Kenapa? Karena ya tidak berpikir untuk dikunjungi wisatawan atau orang lain yang datang ke desa kami. Jadi terkait lingkungan itu. Yang kedua itu adalah terkait ekonomi ya. Bersyukur bisa dilihat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Bahkan yang Langgeran itu semakin hijau. Kenapa? Ya salah satunya mereka menjadikan pohon itu sebagai opsi terakhir. Jadi ATM hijaunya. Ketika terpaksa baru ditebang. Kalau dulu mau nyekolahkan anaknya ya nebang pohon didol. Kemudian ada kebutuhan dia akan menjual itu. Nah,
saat ini dengan pariwisata mereka punya tabungan, punya sesuatu untuk bisa di usaha tambahan, kemudian dia bisa nabung. Nah, pertama itu tabungannya dipakai, kalau enggak dia akan jual ternaknya. Nah, terpaksa banget ketika dia habis, ya dia baru akan panen pohonnya. Kemudian yang ketiga, secara budaya itu kami juga bersyukur masyarakat semakin mencintai budayanya. Di awalnya mungkin tidak ada yang bangga mengenakan sorjan katakanlah, tidak ada yang bangga mereka akan belajar gamelan, bahkan wiwitan segala macam adat-adat yang ada di desa cenderung ditinggalkan karena dianggap sesuatu yang negatif atau sesuatu yang bertentangan dengan agama. Nah, setelah kami pengembangan pariwisata itu ada satu pemahaman baru bahwa nggak bisa dibenturkan antara budaya dan agama. Itu dua hal yang sebenarnya ya mereka punya hal positif masing-masing, sehingga ya kami pun mencoba mengemas kemudian meyakinkan bahwa budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Justru itu menjadi satu nilai yang mendorong masyarakat maupun keharmonisan di desa itu semakin kuat. Jadi itu yang dari budaya. Kemudian yang terakhir mungkin terkait kebanggaan terhadap desa ataupun wilayahnya, itu juga tumbuh. Kalau dulu mungkin saya itu nggak bangga kenalan dari Gunung Kidul gitu kan, atau dari Ngelanggeran itu mungkin tidak akan bangga. Nah, saat ini ya kami, masyarakat kami, mereka akan bangga berkenalan dari Gunung Kidul, dari Ngelanggeran. Kenapa? Ya daerah yang dulu negatif itu saat ini menjadi sebuah desa yang cukup berkembang, kemudian ya patut untuk bisa dibanggakan. Jadi salah satu hal yang menurut saya menjadi satu dampak positif. Untuk sinergi dengan dinas pariwisata nih Pak, Ya. Waktu awal pembentukan desa wisata ini gimana? Jadi ketika awal-awal dulu itu memang kita tidak terlalu dekat dengan dinas ya, walaupun juga tidak jauh juga, cuman ya dulu tidak ada concern yang kuat untuk mendorong pengembangan desa wisata. Dan kami pun menyadari juga kenapa, karena ya wilayah Gunung Kidul itu sangat luas. Jadi ya hampir separohnya DIY itu Gunung Kidul. Jadi 48% wilayah DIY itu kan wilayah Gunung Kidul. Ketika kami terlalu mengharapkan, mohon maaf, dinas itu mungkin ya sampai di desa kami itu gilirannya akan lama, belum tentu setahun akan sampai di desa kami. Jadi kami pun ketika awal dulu juga tidak terlalu menuntut ataupun mengharapkan lah ya peran yang besar, tapi kami mencoba tetap melakukan komunikasi dan sinergi. Nah, salah satunya adalah dulu ketika awal-awal itu kan ada namanya program PNPM pariwisata, jadi program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu tahapannya itu juga harus diverifikasi ke dinas kebudayaan dan pariwisata waktu itu. Nah, itu salah satu yang menurut kami ya support dari dinas itu juga memberikan fasilitasi terkait mengakses program, kemudian pelatihan kita dilibatkan. Jadi ya memang fungsinya pemerintah kan untuk regulasi dan fasilitasi lah ya, hal-hal yang sifatnya bisa diberikan. Tapi ya ketika awal-awal dulu memang tidak sebesar seperti saat ini. Kalau saat ini ya pemerintah, dinas itu dia punya anggaran, dia punya program khusus, bahkan sempat di era Bupati Bandingan itu kan pariwisata menjadi satu sektor yang diunggulkan di era beliau. Nah, itu tentu intervensi programnya cukup besar. Nah, itu ya tergantung juga dengan visi misi di pemerintah, termasuk pimpinan di sana mengarahnya kemana. Kalau program atau pelatihan yang dari dinasnya sendiri untuk desa wisata ini apa ya? Ada beberapa program yang pernah kami akses. Itu yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas SDM ya, pelatihan terkait ya pemandu segala macam itu ada. Jadi pelatihan itu ada yang kami itu ikut program pemerintah, ada juga yang kami menyelenggarakan sendiri. Kemudian yang kedua itu promosi biasanya. Jadi
dulu awal-awal itu saya ingat ada namanya farm trip ya, kunjungan membawa rombongan baik itu dari media atau dari tour agent ke desa wisata. Kemudian yang ketiga itu pernah juga kami mendapatkan berupa event kegiatan. Jadi kegiatan yang menghadirkan orang untuk datang ke Ngelanggeran. Saya ingat betul 2010, seingat saya pertama kali event dari Dinas Pariwisata DIY itu jelajah wisata itu juga cukup berdampak juga untuk mengenalkan Ngelanggeran, dan waktu itu pesertanya sekitar 3.000-an orang. Nah, itu juga menjadi satu upaya juga yang diinisiasi dan kolaborasi yang terjadi. Kalau kerjasama dengan Asita, KIPI dan organisasi pariwisata lain itu pengembangan maupun promosinya juga. Oke, jadi secara spesifik memang kami tidak terlalu kuat ya untuk kerjasama dengan Asita kemudian KIPI. Kalau KIPI kan sebenarnya cukup baru ya, dia baru akhir-akhir ini aja. Ya mungkin 3 tahun terakhir lah ya, itu pun di masa pandemi, dan awalnya kita nggak kenal apa itu KIPI. Itu hal yang baru sebenarnya di sini. Kemudian Asita ya kami ada kerjasama juga dengan tour agent, beberapa travel agent yang melakukan kerjasama dengan Ngelanggeran, walaupun tidak terlalu banyak. Lebih ke banyak yang sifatnya program, kunjungan studi banding segala macam, tapi yang tamu yang harian yang umum itu jarang, jadi lebih ke program. Kalau dengan HPI itu malah justru lumayan sering komunikasi, ketika ada tamu kita melibatkan juga teman-teman dari HPI. Desa wisata ini kan mendapat CSR. Yeah. Nah, itu pihak mana aja yang memberikan CSR? Oke, jadi CSR itu pertama kali yang masuk itu 2012, itu dari Bank Mandiri. Itu pun sebenarnya proses hadiah ya yang diberikan ketika kami mengikuti lomba. Jadi 2012 itu kami mengikuti lomba wirausaha mandiri. Kemudian kita masuk ke kategori sektor pariwisata semi established. Kemudian alhamdulillah menjadi pemenang, juara 1, kemudian bisa mengakses programnya. Nah itu kita dapat hibah dari Bank Mandiri, kemudian direalisasi di 2013. Nah salah satunya adalah lahirnya lagu Banyulangit itu ya ketika kegiatan peresmian Ngelanggeran Mart, kemudian mengundang Hit Kempot untuk kegiatan di Ngelanggeran. Nah, dia kemudian menyampaikan akan membuatkan lagu tentang Ngelanggeran. Kemudian masuk juga dari program CSR-nya BI itu 2014 sampai 2016 itu terkait coklat. Jadi masuknya itu sebenarnya masuk di kelompok tani, tidak di pariwisata. Cuman kami ikut mendorong kemudian mengintegrasikan juga untuk pengembangan di durian coklat. Kemudian ada juga masuk dari Pertamina. Kalau Pertamina itu murni masuk ke kelompok tani, jadi bukan masuk di pengelola wisata. Itu untuk proses perawatan kebunnya. Walaupun akhirnya ya membikinkan gapura yang masuk ke wisata. Ya itu juga plus minus, banyak juga yang mempertanyakan sampai kapan itu akan di sana, karena programnya sudah selesai kemudian tidak ada keberlanjutannya. Ada lagi masuk dari CSR-nya kalau di pariwisata ya yang terakhir itu BI, tapi dia fokus di pengembangan pariwisata di Kedung Kandang. Itu adalah untuk pengembangan kawasan glamping 2019 sampai 2022 sampai tahun ini. Yeah. Glampingnya itu ada berapa unit ya Mas sekarang? Glamping saat ini ada 3 unit. Yeah. Untuk manajemen pengunjung di manajemen pengunjung di desa wisata Ngelanggeran itu bagaimana?
Kalau kita itu menerapkan manajemen satu pintu ya, jadi walaupun kami mengelola ada beberapa destinasi, itu sistem terintegrasi, jadi kita pengembangan e-ticketing yang datanya nanti akan jadi satu di server, kemudian secara administrasi dan pencatatan itu juga menjadi satu. Yang kedua, kami juga melakukan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, contohnya homestay itu pun juga satu pintu, jadi terkait transaksi, informasi, kemudian pendistribusian yang nginap di mana itu adalah kami pengelola, sehingga homestay itu akan fokus di melayani wisatawan yang menginap, kemudian ketika ada tamu yang datang ke mereka secara langsung, itu mereka akan apa istilahnya ya, merekomendasikan atau menyuruh wisatawan itu untuk reservasinya di pengelola. Jadi homestay itu nggak bisa mereka terima tamu secara sendiri. Kalau untuk event khusus Pak di Ngalian itu ada apa? Kalau event khusus kita ada beberapa event, tapi sebelum pandemi ya, itu kita pernah bikin Langgeran mountain bike, jadi sepeda gunung. Sudah 5 tahun seingat saya, 4 tahun ya berjalan. Kemudian ada juga Geopark Next Specta, itu yang sebelum pandemi itu juga jalan. Itu event untuk mensosialisasikan dan merayakan penetapan Geopark Gunung Sewu. Kemudian yang ketiga itu ada juga event Rasulan. Dan itu Rasulan itu event tiap tahun. Dulu juga kita kemas menjadi sebuah atraksi, kemudian kira budaya. Tapi selama ya pandemi kemarin kita off. Kemudian Keroncong Plesiran itu juga salah satu event yang diselenggarakan. Bahkan kemarin setelah pandemi kita sempat menyelenggarakan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Tinggi. Kalau kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul pernah ada juga itu GTF Gunung Kidul Tourism Festival, pernah juga. Kemudian itu seingat saya terkait event yang lain paling support ke kesenian, event tahun baru segala macam. baru-baru ini juga support Ya baru-baru ini yang terakhir mungkin itu GTF ya. Di tahun ini apa? 2021 ya, 2021 saya ingat saya, atau 2022 ya itu. Saya pas sebenarnya nggak di rumah, jadi nggak terlalu mengikuti programnya, walaupun ya sedikit ya karena masih masa pandemi jadi bikin acara, tapi takut kalau rame sehingga diselenggarakannya itu di waktu yang kurang tepat menurut saya. Jadi itu eventnya ya sebentar, kemudian hanya pagi, jadi minat wisatawan yang akhirnya juga kurang optimal karena kondisi. Kalau untuk promosinya sendiri Pak, kita ini melakukan dalam bentuk apa saja? Promosi kita jalan di dua hal lah ya, secara online dan offline. Kalau offline itu ya ikut pameran, kemudian tabletop, pakai brosur segala macam, travel dialog. Kalau secara online ya kita menggunakan beberapa media sosial, kemudian web, termasuk masuk juga di beberapa OTA, online travel agent. Kemudian ini berjejaring juga di jejaring desa wisata Indonesia. ada nggak Pak kendala yang dihadapi dalam membangun wisata? Kendala pasti ada ya, dan banyak, bahkan tahap tingkatannya juga beragam. Menurut saya yang cukup dasar itu adalah terkait membangun komitmen, membangun mimpi bersama. Itu di awal-awal cukup berat, mengubah mindset, kemudian mengajak untuk mereka terlibat aktif, itu menjadi hal yang tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah di tata kelolanya, jadi manajemennya. Kenapa? Karena yang namanya di desa itu
tidak seperti di perusahaan ya. Kita bisa memilih orang terbaik, bisa menyeleksi orang, bisa marah-marahin orang ketika dia tidak sesuai. Tapi di desa enggak, apa yang ada itu yang dikelola, bahkan cenderung harus bisa ngomong. Jadi itu menjadi satu hal yang tidak mudah. Yang ketiga itu adalah tantangan juga saat ini, pelanggaran itu muncul di permukaan. Itu semakin banyak orang, banyak pihak, banyak elemen yang ingin terlibat. Ada yang ingin membantu, ada yang ingin mengambil keuntungan, ada juga yang dia sebenarnya ingin berkontribusi, tapi kadang belum sesuai dengan visi misi kami. Yaitu kita kadang harus bisa memilih bahkan menolak ketika tidak sesuai. Itu tidak hal yang mudah juga. Kenapa? Karena ya kadang masyarakat kita itu tidak bisa menolak pemberian. Padahal tidak semua pemberian itu positif, atau tidak semua pemberian itu baik untuk pengembangan desa. Bahkan ada juga pemberian itu yang justru merusak sistem sosial yang tidak kondusif. Nah, itu juga harus Mengatasi kendala tersebut nih, bagaimana? yang kami lakukan itu adalah kekuatan di komunikasi sebenarnya. Jadi dengan komunikasi itu kita mencoba untuk membangun informasi dan kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah melakukannya dengan transparan. Jadi orang itu akan percaya ketika memang dikomunikasikan. Kemudian bahkan kami itu menciptakan pertemuan rutin. Kita yang mingguan itu punya teman-teman di lapangan, kemudian yang 2 mingguan itu sekaligus memberikan uang lelah ke teman-teman yang berkegiatan. Kemudian selamanan, jadi 35 hari sekali setiap malam Selasa Timur itu seluruh desa wisata itu mereka bisa bertemu, berkomunikasi, mau komplain ya di situ, mau menanyakan sesuatu yang ingin dia ketahui juga di situ, ingin tahu pelaporannya juga di situ, sehingga dengan seperti itu bisa menguatkan di internal. Nah, kalau dari sisi eksternal itu salah satunya adalah yang mencoba menyampaikan perencanaan dan visi misi kami, sehingga yang masuk pun dia akan berpikir, kemudian ketika tidak sesuai ya tidak harus memaksakan. Ya ada beberapa program yang sebenarnya mungkin terlalu kuat dari atas, kemudian kita tidak punya kuasa untuk menolak. Nah itu ya akhirnya masuk dan ya kurang optimal ketika dalam proses pengundangan. Kalau selama pandemi Pak, desa wisata ini tetap buka atau tutup? Iya, kita sempat tutup di awal 3 bulan, seingat saya 2020 itu 3 bulan, Juni, Maret ya, Maret, April, Mei, Juni itu kita tutup. Kemudian di 2021 pertengahan yang ya rame-ramenya gawat itu kita tidak tutup sebulan. Jadi kami pernah tutup sementara, tapi ya alhamdulillah terus buka dengan syarat dan ketentuan khusus mengikuti anjuran dari pemerintah. Untuk dampak positif dan negatif dengan adanya pariwisata di Langgeran itu bagaimana? Oke, kalau dampak positif tadi sudah ya secara detail sudah kita sampaikan. Kalau dampak negatif itu sebenarnya juga pasti ada. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya, baik positif maupun negatif. Nah, tinggal di pengembangan pariwisata ini kita berupaya untuk mengoptimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif. Jadi dampak negatif contohnya di lingkungan. Lingkungan itu awalnya yang Langgeran itu bersih, nggak ada sampah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang datang naik gunung. Jadi itu ada juga dampak negatifnya. Nah, caranya ketika kami ingin menekan dampak negatif itu, ya kita membuat sistem tata kelola sampah. Teman-teman secara bergantian grup, seminggu 2 kali mereka akan satu gunung membersihkan sampah, kemudian dibawa turun, kemudian dipilah,
diolah di TPS 3R yang dikelola oleh BUMDes. Jadi itu adalah mekanisme yang dibentuk setelah ternyata ini ada dampak negatifnya, itu terkait lingkungan. Yang kedua itu adalah dampak negatif terkait budaya. Jadi ya awal-awal dulu ketika ada wisatawan asing datang itu banyak yang gumun lah, apa ya, nggak terbiasa lihat itu kan. Anak-anak kecil pun ngetotke apa di belakang itu kemuruyuk gitu. Nah, ketika itu tidak dikelola, itu juga akan menjadi dampak negatif yang tinggi. Nah, salah satu yang coba kami lakukan ya kita edukasi di dua belah pihak, baik ke masyarakat, ke adik-adik kami, ke masyarakat kami maupun ke wisatawan. Jadi ke wisatawan kita sampaikan apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan di desa. Kemudian dengan di masyarakat, di teman-teman yang kita kuatkan di internalnya terkait ya kita harus menghormati, kemudian melestarikan kebudayaan lokal, bahkan penguatan juga di sisi keagamaan. Itu kita tumbuhkan lagi dan kuatkan lagi pengajian lapangan. Itu setiap malam Minggu Kliwon itu ada kegiatan. Kemudian dampak negatif yang lain itu dari sisi keamanan. Keamanan itu dulu ya mungkin yang datang ke Nganggeran itu terbatas. Bahkan datangnya pun ketika jam-jam bertamu. Nah saat ini itu ya bahkan tengah malam pun ada orang yang lewat dan kita nggak bisa mencurigai dia maling. Kenapa? Karena kita sudah jadi tempat wisata. Nah itu juga ya akhirnya membentuk sistem keamanan sistemik ya, keamanan lingkungan yang menghidupkan kembali untuk sistemik, kemudian sekitar, ya teman-teman juga melakukan kegiatan tiket. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya dampak negatif itu ada, tapi kita berupaya untuk menekan. Kalau saat new normal Pak, itu ada syarat-syarat khusus nggak sih yang harus dibawa pengunjung saat mengunjungi wisata ini? Kalau dulu ketika ya kita ngikuti aja dari pemerintah. Pemerintah katakanlah dia harus bawa antigen, ya kita sampaikan antigen. Katakanlah dia harus rapid test, ya rapid test. Kemudian saat ini sebenarnya sudah cukup longgar ya, bahkan masker pun sudah bisa dibuka. Kita pun juga tidak terlalu apa istilahnya menekan dalam tanda petik ya wisatawan untuk terlalu takut jadinya, tapi ya kita mencoba mengikuti regulasi yang ada di pemerintah. Ketika pemerintah sudah melonggarkan, kita pun juga tidak terlalu. Kalau syarat khusus yang harus dibawa ya itu sih kita yang ngikuti aja sama tadi. Kalau untuk jumlah kunjungan dari wisatawan asing itu banyak atau untuk akhir-akhir ini? Untuk pandemi itu memang bisa dibilang nol ya. Kemudian saat ini sudah mulai merangkak, ada walaupun tidak terlalu signifikan, masih domestik yang dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Singgiana Tito. Saya di Dinas Pariwisata selaku analis ekonomi kreatif di bidang ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Kemudian cara pendidikan saya di S1 di S1 Pariwisata UGM, S2-nya di Magister Arsitektur Pariwisata UGM. Yang pertama itu bagaimana dinas mendukung dalam awal menemukan desa wisata? Kalau pertama mendukung, tentunya banyak hal ya yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata, meskipun kami tidak bisa mengklaim bahwa Nganggeran itu berhasil karena dinas. Yang harus dipahami bahwa community based tourism yang kemudian diimplementasikan sebagai desa wisata itu tentu polanya yang paling harus dipahami adalah bottom up, bukan top down. Top down tentu pemerintah yang punya intervensi, tapi memang karena kemudian kesadaran dari teman-teman Nganggeran bahwa mereka punya potensi dan juga unique selling point di pariwisata, akhirnya mereka mulai berinisiasi untuk membangun desa wisata. Nah pada tahun itu saya lupa tentu karena saya belum masuk dinas pariwisata, saya masih mahasiswa seperti kayak kalian waktu itu.
kami keluarkan SK Pak Bagis maupun SK Desa Wisata. Nah, hal itu menjadi bukti konkret bahwa secara legalitas Desa Wisata Langgeran itu terbentuk. Tentunya bahwa kita juga harus pahami desa itu adalah bagian dari administrasi sebuah wilayah, atau dalam konteks ini adalah wilayah dari Kabupaten Gunung Kidul. Segala aset di dalamnya termasuk Langgeran itu tentu tidak dimiliki oleh perseorangan, tapi dimiliki oleh pemerintah. Maka dari itu aset yang ada di sana itu kami karena itu menjadi salah satu jualan mereka di bidang pariwisata, itu yang kami coba. Maka itu yang coba kami poles, dan itu tidak 100% dinas pariwisata, tentu tidak. Banyak pihak yang kemudian ikut mengembangkan, tapi itu semua tidak akan terjadi apabila masyarakat di Langgeran itu tidak bisa mengolah sumber daya yang mereka butuh. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau ditanya macam pelatihan, mungkin sudah ratusan kali pelatihan yang ada di sana yang diinisiasi dengan pariwisata. Program-program sertifikasi juga kami lakukan, program-program yang lain juga kami lakukan. Hingga pada tahun 2021 kemarin sebagai The Best Tourism Village di BNWB, itu juga prestasi yang dihasilkan oleh teman-teman Langgeran. Karena perbedaan dengan desa wisata Langgeran yang lain adalah bagaimana SDM mereka sudah sadar terkait pariwisata, karena banyak juga kan desa wisata yang kemudian sudah diusung tuyung tetapi tidak berkembang secara masif seperti Langgeran. Keberhasilan Langgeran tidak terlepas dari bagaimana peran masyarakat yang ada di sana. Meskipun secara fisik 3.000 kemudian embung dan sebagainya itu juga intervensi dari pemerintah. Tapi apabila itu tidak ada pengelolaan yang baik, tidak ada SDM yang baik, itu tidak akan bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalkan pelatihan atau program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan SDM itu ada nggak? Kalau misalkan ada, itu programnya namanya apa? Banyak sekali ya kalau di Langgeran ya. Coba kita istilah satu-satu kita coba dalamkan. Kelembagaan, konteks kelembagaan ini kalau di Undang-Undang Pariwisata kan memang kalau nggak salah pasal 4 sampai pasal 11 ya, di mana apabila kepariwisataan itu destinasi, pemasaran, industri, dan juga SDM kelembagaan. Jadi salah satu pilarnya adalah kelembagaan. Maka dari itu penting adanya SDM dan kelembagaan ini yang diintervensi oleh pemerintah, karena itu menjadi salah satu pasal di dalam undang-undang yang mengatur bahwa kewajiban pemerintah adalah mengembangkan kapasitas dan kelembagaan. Pelatihannya bentuknya macam-macam, dari pelatihan dasar kepariwisataan itu dari pengelolaan desa wisata sendiri. Kemudian ada juga terkait pelatihan pemanduan, kemudian juga ada pelatihan food and beverage, kemudian ada juga pelatihan terkait penyusunan paket-paket wisata, ada juga pelatihan paket-paket pelatihan terkait homestay, dan apapun instrumen yang membentuk desa wisata itu tentu kami intervensi. Ada program-programnya seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan pada konteks pelatihannya, tapi sertifikasi. Karena penting adanya bahwa orang yang dianggap expert dalam satu kegiatan atau satu aktivitas itu memiliki lisensi ataupun sertifikasi, yang itu memang kalau di Langgeran hampir semuanya ya, teman-teman di Langgeran itu sudah punya sertifikasi, yang itu bisa melalui kami atau Dinas Pariwisata Tinggi ataupun dari kementerian. Tapi pada prinsipnya fokus kami dalam desa wisata Langgeran pada tahap pembangunan dulu adalah bagaimana melatih dan juga sertifikasi. Tanpa ada sertifikasi pelatihan itu saya nonsen, karena tidak ada yang jadi tolak ukur apakah orang itu berhasil atau tidak, apakah orang itu punya kompetensi atau tidak. Dan itu bisa dilihat dari sekarang bahwa Langgeran sudah jadi salah satu top destinasi di desa wisata di Indonesia. Dan setiap tahun pasti ada untuk Langgeran. Tapi mungkin kalau sekarang sudah nggak pelatihan kepada masyarakat Langgeran ya, tapi Langgeran jadi contoh untuk desa wisata lain. Selanjutnya kalau untuk dinas yang mendukung desa wisata dalam mempromosikannya itu ada dinas pariwisata untuk seperti tadi ya, mungkin simpel saja bahwa dalam kalender of event kami dan dalam muatan materi kami Langgeran itu pasti jadi salah satu unique selling point yang kami jual. Langgeran itu pasti jadi dalam bentuk apapun ya, mau event, mau paket wisata, mau kemudian itu
produk-produk konten dalam media sosial atau media luar jaringan, itu tentu Ngelanggeran itu jadi punya porsi yang lebih, karena tujuan kami adalah memecah wisatawan yang ada di selatan atau di pantai itu berkunjung ke desa wisata, dan yang paling representatif dan paling dekat dengan sumber pasar itu kan Ngelanggeran. Kita nggak bisa membohongi bahwa aksesibilitas itu menjadi penting dalam pertimbangan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata, khususnya desa wisata ini. Kalau kita bicara desa wisata kan hampir semuanya aktivitasnya mirip, hampir semuanya punya aktivitas tidur, memasak, dan lain sebagainya. Tapi unique selling point yang tidak dimiliki daerah lain atau desa wisata lain di Gunung Kidul atau di DIY kan Gunung Api Purba ini. Itu yang menjadi pintu awal, saya bilang pintu awal. Sebelum di dalamnya seperti homestay dan lain sebagainya, makanan khas dan gastronomi ataupun apapun yang terkait dengan pariwisata itu kemudian bisa jadi muatan-muatan dalam konten-konten kami untuk membuat pemasaran. Yang kadang-kadang dilupakan adalah pemasaran itu tidak sebatas media sosial. Pemasaran itu tidak sebatas bagaimana orang-orang diajak untuk hadir, tapi bagaimana kita harus mempertimbangkan sebelum wisatawan datang, waktu wisatawan datang, hingga bagaimana setelah wisatawan datang. Tentu kan itu kan proses-proses yang kita lakukan untuk dalam proses pemasaran. Contohnya kita mau fan trip, kita minta testimoni, kemudian kita datangkan wisatawan dari luar, bagaimana testimoni, bagaimana cara kita mengelola bahwa sebuah destinasi itu pemasaran tidak hanya bisa dilakukan dalam satu cara, tapi harus banyak cara. Kurang lebih seperti itu. Kalau bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Desa Ngelanggeran itu Dalam aspek pemasaran atau semuanya? Pemasaran banyak, dan event banyak sekali ya sebenarnya. Kalau Ngelanggeran itu pasti jadi satu-satunya yang punya amphitheater di Gunung Kidul kan Ngelanggeran. Itu jadi salah satu alasan kami kenapa banyak event yang dilaksanakan di sana. Meskipun event di sana tidak mengenalkan Ngelanggeran secara umum, tapi saat kita berbicara place, tempat, kita otomatis mengangkat wilayah. Lalu sebenarnya bukan bentuk event atau apanya yang menjadi pertanyaan, tapi posisi di mana posisi masyarakat di sana saat ada event berlangsung. Pertanyaan kan seperti itu. Nah, teman-teman Ngelanggeran ini punya posisi yang unik menurut saya. Selain mereka jadi pelaku dalam event tersebut, tapi mereka juga sering menyumbangkan gagasan dalam pelaksanaan event. Nah, ini yang harus dipahami bahwa posisi-posisi strategis masyarakat dalam pelaksanaan event itu harus diperhatikan. Jadi memang posisi masyarakat Ngelanggeran, kita bicara secara masyarakat, kemudian kita bicara selaku lembaga ya. Lembaga di Ngelanggeran kan setidaknya ada Darwis Desa Wisata. Nah, ini mereka juga bisa menjadi aktor dalam event-event tersebut atau juga menggagas event-event tersebut. Nah, itu juga jadi kerjasama dengan dinas pariwisata. Kurang lebih seperti itu, bahwa kami menempatkan desa wisata tidak hanya Ngelanggeran itu sebagai mitra, bukan sebagai binaan. Kalau kita binaan, punya bahwa ada hubungan yang hierarkis antara masyarakat dan pemerintah. Tapi saat menempatkan sebagai mitra berarti apa yang bisa diberikan Ngelanggeran, apa yang bisa dijadikan, apa yang bisa kami miliki itu kemudian bisa dikombinasikan dalam sebuah kolaborasi. Nah, itu seperti itu. yang terakhir, gimana pelaksanaan GTF atau Gunung Kidul Tourist Festival yang diadakan di Ngelanggeran? Dalam aspek apa aja? Dalam aspek Untuk sinergi. Ya seperti yang kamu bilang tadi ya, bahwa kerjasama itu bisa lintas space yang bisa kita gunakan, jadi tempat yang bisa kita gunakan, kemudian mengajak teman-teman di sana untuk berpartisipasi. Kemudian GTF ini kan event tahunan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata. Yang terakhir kami adakan di Watu Gendong di Ngelanggeran ada, tapi pada bulan apa ya, awal-awal tahun lah GTF di sana. Tujuannya GTF itu apa sih? Tentu secara luas itu menambah lama tinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan berbicara keberhasilan pariwisata kan diukur jadi 4. Nomor pertama nambah turisme, jumlah wisatawan. Yang kedua adalah lama tinggal. Yang ketiga adalah
spending rate atau berapa yang dikeluarkan. Yang keempat adalah apakah wisatawan itu kembali atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari indikator jumlah kunjungan kita ada di 3 juta dalam setahun. Kalau lihat length of stay kita cukup rendah, 1,4 terakhir. Jadi rata-rata orang ke Gunung Kidul itu nggak sampai 2 hari. Pengeluaran wisatawan ke Gunung Kidul itu cukup rendah, cuman di angka 150 satu orang. Jadi cukup rendah. Kemudian apakah wisatawan kembali ke Gunung Kidul atau enggak? Itu masih 50-50. Maka dari itu event itu berfungsi untuk itu, meningkatkan spending rate dan juga meningkatkan lama tinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi itulah kenapa goals dari kami itu